البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-hadis tsani wa salasun ba'da sittimiyah, 632. Wa anil Hasan ibn Ali. Oh, ini sudah ya? Tidak, ini sudah. Berarti yang berikutnya Al-hadis tsalis wa salasun ba'da sittimiyah, 633. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun yukhriju lahul kharaj. Dulu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayahnya, memiliki hamba sahaya yang mengeluarkan untuk Abu Bakar kharaj. Kharaj sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian pula Al-Qadhil Aini dalam Umdatul Qari, demikian pula dijelaskan oleh At-Tibi di dalam kitab Kashfu Sarairi Sunan. Kharaj ini adalah penghasilan yang diperolehi oleh seorang hamba sahaya yang sebagiannya itu diberikan kepada tuannya, yaitu hamba sahaya adalah milik seorang tuan dan dia tidak boleh bekerja kecuali dengan seizin tuannya. Dia minta izin ke tuannya, saya nak kerja, saya ingin punya penghasilan. Nah, tuannya bilang, boleh engkau kerja, tapi setengahnya itu diberikan kepada saya, misalkan, atau seperempat, tergantung kesepakatan. Ini dikatakan kharaj. Iya, jadi pendapatan, betul. Ayo, tamam. Walaupun bahasanya kharaj yaitu pengeluaran, tapi jelas ini pemasukan sebenarnya. Si hambanya mengeluarkan, si tuannya yang mendapatkan pendapatan tadi, memperolehi pendapatan. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya'kulu min kharajih, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu makan dari pendapatan tadi yang dikeluarkan oleh si hamba sahaya tersebut. Faja'a yauman bi syai', lalu pada suatu hari hamba sahaya ini datang dengan membawa suatu makanan tentunya. Fa'akala min, makanya dikatakan Abu Bakar kemudian memakannya. Nah, dibawakan maksudnya diberikan kepada beliau. Fa'akala minhu Abu Bakar memakan sebagiannya. Faqala lahul ghulam, lalu si hamba sahaya ini bilang, tadri ma hadza, tahukah Anda, yaitu bagaimana saya mendapatkan ini? Telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, pertanyaan ma dalam kes-kes seperti ini seringkali bukan kembali kepada mahiyah, bukan kepada hakikat, tapi pada sifatnya. Kalau hakikatnya jelas ini makanan, nggak perlu ditanya, tahukah Anda apa apel ini? Jelas, makruf, apel, atau pisang, atau apa itu nggak tahu, mungkin bohulu panas, atau apa tak tahu. Tapi yang dimaksudkan ma di sini adalah menanyakan sifatnya, yaitu sebenarnya dari mana dia dan apa sifat dari makanan ini. Maka faqala Abu Bakar wa mahu, maka Abu Bakar balik bertanya, bagaimana makanan ini? Qal kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Saya dulu di masa jahiliyah, yaitu meramal untuk seseorang. Wa ma uhsinul kahanah, padahal saya tidak pandai untuk meramal. Kahanah boleh jadi ramalan, boleh jadi adalah perbohongan, perdukunan itu. Illa anni khada'tuh, hanya saja saya menipu dia. Falaqiyani, lalu dia menjumpai saya, yaitu sekarang di masa Islam, dia menjumpai saya, fa'atani lidzalik, lalu dia memberi saya pemberian ini dengan sebab itu. Hadzal ladzi akata minhu, inilah yang Anda makan, yaitu makanan yang Anda makan ini adalah dari upah tadi. Fa'adkhala Abu Bakar yadah, lalu Abu Bakar memasukkan tangan beliau, faqa'a kulla syai'in fi batnih, lalu beliau memuntahkan segala sesuatu yang ada di perutnya. Rawahul Bukhari. Al-kharaj syai'un yaj'aluhu sayyid ala abdi,
Yang namanya kharaj kata Imam Nawawi adalah sesuatu yang ditetapkan oleh si tuan ala abdih, yaitu diwajibkan kepada hambanya yu'addihi ila sayyid, untuk ditunaikan atau diberikan kepada tuannya kulla yaum, mungkin setiap hari. Kalau kata yang lain-lain, kata siapa? At-Tibi boleh jadi apa? Kulla syahr, tergantung kesepakatan. Apakah ini pembeliannya bersifat bulanan atau mungkin apa? 7 hari sekali atau tiap hari. Sesuai dengan kesepakatan. Wa baqi kasbihi yakunu lil abad. Hasil yang lain yang tersisa itu menjadi milik si hamba. Baik. Di sini Aisyah menceritakan Abu Bakar memiliki seorang hamba sahaya yang begini-begini. Menunjukkan apa? Ini bukan membatasi. Boleh jadi Abu Bakar punya beberapa hamba sahaya, tapi salah satunya adalah ini. Makanya gulamun ini nakirah. Yang setelahnya yukhrijulahul kharaj, ini jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Raf'in, sebagai na'at dari gulam. Gulam ini fi mahalli gulam ini marfu' sebagai apa? Isim kana yang muakhkhar. Hamba sahaya yang mengeluarkan untuknya kharaj, yaitu pendapatan tadi. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu ya'kulu min kharajih. Karena dengan apa? Fi'il mudhari menunjukkan sering atau selalu. Dan ini wajar karena adalah apa? Sebagai tuan. Baik, mengizinkan hamba bekerja, maka Abu Bakar dapat bagiannya. Dan ini menunjukkan halalnya kharaj dari hamba sahaya. Bukan sesuatu yang buruk. Gimana engkau makan dari jerih payah orang lain, dari titik peluh orang lain. Baik, ini kata-kata yang manis, tapi apa? Penggambarannya tidak sesederhana itu. Harus dilengkapi. Orang lain itu siapa? Kalau orang lain orang merdeka, tak layak kita memakan harta orang lain tanpa hak. Tapi orang lain di sini siapa? Hambanya Abu Bakar. Itu milik dia. Boleh jadi Abu Bakar membelinya. Dan itu adalah apa? Hasil dari titik peluh Abu Bakar. Atau apa? Dapat hadiah dari orang lain. Hadiah itu asalnya adalah apa? Untuk kecintaan. Jadi ini hasil dari apa? Kebaikan Abu Bakar pada orang lain, sehingga orang lain cinta pada beliau, sehingga apa? Orang lain memberikan hadiah tadi berupa hamba. Baik. Jadi penggambaran itu penting, harus lengkap. Dia hamba, berarti apa? Boleh mendapatkan hasil dari titik peluh hambanya, karena hambanya milik dia. Dan hambanya itu hanya boleh bekerja jika diizinkan oleh tuannya. Baik, faja'a yauman bisyai. Lalu pada suatu hari Abu Bakar, yaitu si hamba sahaya ini mendatangkan sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memakan sebagiannya. Ini menunjukkan apa? Jawazul amal bil adat. Jawazul al-amal bil adah wal uruf. Boleh beramal sesuai dengan tradisi dan kebiasaan. Yaitu menyangka bahwasanya yang diberikan ini adalah seperti biasa, yang diberikan seperti kemarin-kemarin, yaitu apa? Pendapatan. Makanya Aisyah sebelum masuk ke masalah Abu Bakar memakan hasil dari hamba sahaya yang ini, yaitu apa? Hasil dari dia perbomohan. Maka Aisyah menceritakan memang Abu Bakar memakan hasil dari pendapatan hamba itu. Jadi ini uzur Abu Bakar. Kenapa beliau tidak tanya-tanya dulu langsung makan? Karena beramal dengan tradisinya, kebiasaan. Kalau dia datang pada hari kesekian, itu memang untuk ini misalkan. Maka kebetulan waktunya sama, menyang dan disodorkan pada dia. Maka apa? Abu Bakar pun memakannya. Ini namanya apa? Beramal dengan tradisi. Selama tidak ada dalil yang lebih kuat yang melarang itu. Nah, ini nanti akan ada dalil yang lebih kuat yang mengharuskan Abu Bakar meninggalkan pemakanan yang tadi. Hukum asalnya boleh beramal dengan tradisi sampai ada dalil yang menentang itu. Kemudian faqala lahul ghulam, lalu si hamba sahaya ini bilang pada Abu Bakar, tadri ma hadza, tahukah Anda makanan apa ini? Yaitu apa? Dari mana saya mendapatkan ini? Faqala Abu Bakar, wa mahu? Abu Bakar balik bertanya, memangnya ini makanan apa? Makanan dari mana? Qal kuntu takahantu lil insan fil jahiliyah. Saya dulu di masa jahiliyah, saya melakukan praktek perbomohan. Disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala,
Maksudnya adalah apa? Dia menyatakan tahu perkara gaib, lalu meramal untuk orang itu atau mencarikan barang yang hilang barangkali atau informasi-informasi gaib untuk orang itu. Fil jahiliyah. Jadi ini udzur dari apa sih pemuda itu, si hamba sahaya tadi. Saya tidak melakukan itu dalam Islam. Dan memang apa? Ini kekufuran. Tapi apa? Beliau melakukan itu di masa jahiliyah. Jahiliyah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim adalah semua perkara yang menyelisihi dalil yang terjadi sebelum datangnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau terkait dengan masa, sama saja dia dilakukan oleh orang yang punya kitab suci ataupun tidak punya kitab suci. Itu semua adalah perkara jahiliyah. Adapun kalau setelah masa Islam, nah ini boleh dikatakan sebagai apa? Sifat jahiliyah. Sekitar apa? Karakter jahiliyah, seperti masalah niyahah, masalah apa? Meratap, seperti juga masalah membanggakan nasab dan sebagainya. Ini perkara jahiliyah. Tapi yang dimaksudkan di sini, kata Al-Hafidh, kata juga para pensyarah yang lain, yaitu sebelum masa-masa Islam. Wa ma uhsinul kahanah, wahunya kata Atibi, kata Atibi dan juga kata Al-Qadhi ini dalam Umdatul Qari wahunya haliyah, yaitu saya melakukan praktek perdukunan tadi dalam keadaan saya tidak pandai melakukan praktek perdukunan. Saya tak punya korin, saya tak punya khodam, yaitu apa? Tak punya jin yang melayani saya. Illa anni khada'tuh, hanya saja saya menipu dia. Dan ini banyak zaman sekarang orang-orang yang seperti itu, pura-pura jadi apa? Tukang obat yang apa itu, yang sakti atau jadi wali, padahal dia tak punya apa-apa, cuma pandai bahan kimia saja, bahan chemistry, menipu. Baik. Dan itu kes-kes banyak sekali. Di zaman Syekhul Islam juga banyak pola-pola begitu, mengklaim dirinya wali, padahal ternyata untuk tidak terbakar api dia pakai cairan tertentu. Baik, maka Syekhul Islam bilang, coba engkau sekarang masuk ke dalam api, tapi mandi dulu dengan air yang dicampur dengan perahan kulit katak. Karena Syekhul Islam juga pandai chemistry, beliau tahu ini apa itu, untuk melunturkan apa yang menempel di kulit dia itu harus apa, dia mandi dengan air perahan kulit katak, nanti akan hilang itu apa itu, baju besi dia, tapi bukan baju besi, kayak krim dia itu. Jadi ini adalah penipuan, bukan karena wali atau karomah, tapi ini adalah apa, permainan chemistry, kimia. Nah ini penipuan. Boleh jadi yang mereka lakukan penipuan macam itu atau yang lain, intinya pura-pura tahu perkara gaib padahal tidak tahu. Dikatakan oleh Atibi, illa di sini adalah istisna munqati, bukan berarti kecuali, tapi artinya apa? Hanya saja saya menipu dia. Saya tidak pandai untuk perbohongan, tapi saya menipu dia. Falatiyani, lalu dia berjumpa dengan saya. Ini dohirnya adalah di masa Islam. Kenapa? Bayarnya lama sekali. Baik. Boleh jadi ini adalah seperti masa-masa dulu, yaitu yang datang adalah orang jauh-jauh. Orang dari apa? Pedalaman Badui atau mungkin dari negeri yang lain, mungkin datang jauh-jauh dari Yaman, pergi ke Hijaz untuk minta diramalkan oleh orang ini. Sampai sekarang banyak kes-kes macam itu. Orang dari ibu kota, datang orang dari provinsi yang lain, kalau di Indonesia negeri yang lain, datang jauh-jauh untuk pergi ke orang yang disangka pandai. Lalu apa? Bayarnya nanti hutang dulu. Nah sekarang kebetulan jumpa lagi, atau mungkin memang dia mendatangi si bomo palsu ini. Lalu apa? Fa'atoni lidzalik, dia memberi saya suatu pemberian lidzalik, yaitu lamnya adalah lamu taklil, dengan sebab perdukunan yang saya buat untuk dia dulunya. Baik, hadzal ladzi akaltu minhu, inilah yang saya makan. Hadzal ladzi akalta, makanan yang Anda makan, minhu, ini dari upah tersebut. Fa'adkhala Abu Bakrin yadah, lalu Abu Bakar memasukkan tangannya, faqa, lalu beliau memuntahkan kulla syai'in fi batnih, segala sesuatu yang ada di perutnya. Tentunya ini adalah urida bihi al-khusus. Ini dibahas dalam usul fikih. Kul ini semua, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Semua yang layak dimuntahkan, bukan maksudnya ususnya ikut keluar, jantung ikut keluar, tidak mungkin. Makanya kul di sini maksudnya adalah
yaitu makanan-makanan atau minuman yang tadi sudah dalam perut. Baik. Nah sekarang kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memuntahkan ini semua? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau Ibnu Tin dinukilkan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh oleh siapa itu? Al-Aini, yaitu karena penipuan yang dilakukan oleh orang tadi. Yaitu apa? Orang tadi dia melakukan sesuatu yang tidak layak. Apa yang tidak layak itu? Dia menipu orang. Dia pura-pura jadi bomoh, tapi kemudian apa? Menipu orang itu. Maka upahnya ini adalah haram. Berarti kalau upahnya haram, tidak boleh masuk ke dalam perut. Karena nanti akan ada gharamah, kata Ibnu Tin. Yaitu apa? Nanti Abu Bakar termasuk terkena kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada orang yang ditipu. Ini kemungkinan pertama. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Yaitu apa? Sejak awal yang namanya upah bomoh ini sejak awal sudah haram. Sama saja bomoh asli atau bomoh palsu itu sudah haram. Karena apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan naha Rasulullah SAW an apa itu? Khulwanil kahin wa mahril baghi. Rasulullah SAW melarang dari upah kahin, yaitu apa? Bomoh atau dukun, dan mahar, yaitu apa? Upah dari seorang pezina. Baik. Jadi bukan masalah ini menipu orang itu atau tidak, tapi masalahnya lebih besar, yaitu apa? Yaitu upah dari amalan kesyirikan dan kekufuran. Ini sudah haram, dan ini yang lebih tepat. Baik, bukan masalah orang ini duitnya haram karena menipu orang, bukan. Boleh jadi dia memang dukun, misalkan dia dukun, tetap itu haram untuk dimakan. Karena apa? Rasulullah sudah melarang upah dari perdukunan itu. Baik. Nah, dan ini pula yang dirajikan oleh Ibnu Hajar dan dirajikan oleh Al-Aini. Jadi bukan masalah nanti siapa itu Abu Bakar dan juga si hamba itu wajib membayar ganti rugi pada orang yang ditipu, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya lebih besar lagi, yaitu upah kesyirikan ini adalah haram, dia tidak sah, maka haram untuk masuk ke perut. Maka dari sinilah waroknya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau tidak tahu, beliau tidak sengaja. Allah Ta'ala berfirman apa itu? Falahu salaf, yaitu kalau sesuatu yang telah berlalu maka dia berhak memiliki apa yang sudah terlanjur berlalu itu. Berarti apa? Tidak perlu dimuntahkan. Tapi Abu Bakar beliau beliau khawatir ini masih masuk dalam perkara yang haram, maka beliau memilih untuk memuntahkan saja. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Kashful Mushkil, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama di umat ini yang bersikap warok terhadap perkara yang seperti ini. Walaupun apa? Tentunya ini perlu dalil. Boleh jadi apa? Sebelum itu banyak juga sahabat yang melakukan warok di zaman Nabi. Kebetulan saja, yaitu apa waktunya lebih dulu karena ada kes-kes apa, lalu mereka memilih untuk berhati-hati. Sementara Abu Bakar boleh jadi bukan karena kalah cepat, tapi ini case-nya boleh jadi datang tahun kesekian. Tahu-tahu hamba sahaya ini membawa ini. Jadi untuk memastikan siapa yang pertama kali warok setelah Nabi, ini perlu dalil, kita nggak tahu. Case-nya mana yang lebih dulu datang dan lebih dulu terjadi. Tapi yang pasti apa? Abu Bakar As-Siddiq di sini adalah telah melakukan sikap yang sangat bagus, yaitu warok, berhati-hati, tidak mau memakan makanan yang dikhawatirkan haram ini tadi. Jelas untuk si hamba sahaya tadi itu haram. Dari sisi penipuan jelas haram. Dari sisi dia adalah hulwanul kahin, ini haramnya lebih besar lagi, dia haram. Tapi untuk Abu Bakar, Abu Bakar mendapatkan itu bukan Abu Bakar melakukan apa? Melakukan yang haram, tapi sekedar diberi orang lain. Ini ulama khilaf. Sementara Abu Bakar untuk menjauh dari perkara seperti ini, untuk menyikapi perkara seperti ini, beliau memilih untuk tidak memakannya. Nah, dari sinilah sisi waroknya. Adapun kalau pertanyaannya dilanjutkan, boleh tidak? Kita tidak tahu dia dapat dari mana. Atau kita tahu makanannya itu penghasilan dia itu bercampur.
Lalu apa diberikan pada kita, boleh tidak kita makan? Kalau kita tidak tahu atau makanan itu dari hasil pemberian, hasil apa itu pendapatan yang bercampur, ini boleh, ini halal. Tapi kalau kita tahu 100% ini adalah hasil perbuahan dia, maka apa hukumnya? Ini ulama khilaf tentang masalah itu. Yang waro adalah kita tinggalkan saja. Baik. Adapun akad kita dengan dia halal, dia sekedar memberi hadiah ke kita. Sebagaimana ada orang bank misalkan dari pabrik bank atau apa, tahu-tahu beli kue atau beli buah atau beli beras, nggak masalah. Ya masalah karena apa? Akadnya dengan kita itu adalah akad jual beli. Masalah dari mana dia dapat duit itu bukan urusan kita. Baik. Cuma apa? Bagaimana kalau bukan jual beli tapi betul-betul sekedar pemberian? Nah ini khilafnya lebih berat. Baik, Syekh Utsaimin punya dua pendapat di situ. Tapi untuk kewaraan sebaiknya apa? Sebaiknya kita hindari. Kalau tahu betul ini adalah hasil dari yang itu 100%. Ini untuk waroknya. Tapi barang siapa memilih menerima dengan alasan apa? Akad kita dengan dia sama, ya yaitu apa? Akad yang halal sekedar diberi, maka ini juga tidak boleh disalahkan. Memang khilafnya agak berat di situ. Tapi yang memilih warok ini lebih selamat untuk hati-hati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.